Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita dapat memulai sesi kedua dari PA Kitab Yesaya. Hari ini kita akan memulainya dengan belajar pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau minggu yang lalu tentang pengantar, hari ini tentang pasal 1 ayat 1 sampai 9. Minggu depan akan memulai juga ayat 10 sampai dengan 20. Nah, sebelum dimulai, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami semua hari ini. Kami dapat belajar sebagian dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Yesaya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Engkau membantu hamba Engkau yang penuh kekurangan ini, Roh Tuhan urapinya, dan juga pakai kami semua supaya dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa syukur. Amin. Nah, sebelum dimulai kita akan melihat teks daripada Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Dan ini dari terjemahan baru edisi yang kedua. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem yang telah dilihatnya pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan pasanglah telinga hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang syarat dengan kesalahan, keturunan orang yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku busuk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Mengapa kamu mau dipukul lagi? Kamu yang semakin murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur serta luka baru, tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan dengan minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang asing menjara tanahmu, sunyi sepi dijungkir balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti dangau di kebun mentimun, seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, kita sudah menjadi seperti Sodom dan menjadi sama seperti Gomora. Amin. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan. Seperti pernah saya katakan di bagian pengantar, kitab Yesaya itu secara garis besar dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasal yang pertama sampai dengan ayat 39 merupakan bagian pertama, dan bagian kedua yaitu pasal 40 sampai dengan 66. Dan di bagian pertama kita sudah melihat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hari ini kita akan melihat di bagian pasal pertama ayat 1, pasal 1 sampai dengan 12, nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Sekarang kita mempelajari secara mendetail ayat-ayat yang tertera di sana. Kita akan melihat satu ayat demi satu ayat. Pasal 1 ayat 1, penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem, dan yang telah dilihatnya pada zaman Usia,
Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Ini di dalam penulisan disebut sebagai superscription atau superskripsi. Itu apakah? Yaitu sesuatu yang ditulis sebelum suatu tulisan. Dengan kata lain, kitab Yesaya ini dimulai dengan superskripsi di pasal 1 ayat 1 untuk menuliskan apa yang di belakangnya, yaitu menceritakan tentang penglihatan Yesaya bin Amos untuk menceritakan apa yang terjadi selama 4 raja, yaitu yang dia lihat. Dan penglihatannya selama 4 raja, yaitu zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, ini dengan kata lain ada yang menunjukkan seperti halnya ada judulnya pada permulaan. Judul itu penting untuk apa? Membedakan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Menjelaskan apa yang akan ditulis di belakang-belakangnya, yaitu tentang penglihatan atau wahyu ilahi. Dengan kata lain, penglihatan Yesaya bin Amos itu berarti penglihatan dari Yesaya anak Amos, yaitu bernubuat tentang wahyu ilahi. Ini yang menekankan pentingnya supaya kita mau membacanya dan mempelajarinya, karena yang dituliskan adalah firman Tuhan yang dinubuatkan kepada Yesaya. Hal lainnya tentang superskripsi ialah bagaimana orang harus membaca kitab Yesaya ini. Yesaya dikatakan putra Amos adalah penglihatannya pada tempat tertentu dan masa tertentu. Tempat tertentu itu apa disebutkan? Tempatnya adalah tentang umat Yehuda dan kotanya Yerusalem. Jadi di Yehuda dan Yerusalem. Dan masanya juga disebutkan, tadi sebutkan adalah masa dari 4 raja itu. Yaitu Raja Uzia, raja juga yang disebutkan raja. Selain Uzia ini Yotam, Ahaz, Hizkia. Lah Uzia ini dikatakan raja. Uzia ini memerintah pada waktu dia meninggal. Baru Yesaya bernubuat. Berarti Nabi Yesaya tidak bernubuat pada masa pemerintahannya. Tapi disebutkan di Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Berarti Nabi Yesaya memulai dia dengan nubuatnya itu pada waktu Raja Uzia sudah meninggal. Yaitu kematiannya sekitar 742 sebelum Masehi. Dan diteruskan sampai kurang lebih 41 tahun kemudian, yaitu tahun 701 sebelum Masehi pada masa Raja Hizkia. Nah, penglihatan apakah yang dilihat oleh Nabi Yesaya? Di pasal 1 ayat 2 sampai 9, penglihatannya disebutkan mengenai Yehuda atau dakwaan terhadap Israel. Apakah isinya? Di pasal 1 ayat 2 dan 3 dimulai dengan dengarlah hai langit, pasanglah telinga hai bumi. Loh, jadi ini hampir sama. Dengarlah sama pasanglah telinga itu bersama. Dengarkan dan telinganya dipasang. Satu disuruh yang mensuruh mendengarkan siapa? Hai langit. Yang satunya yang suruh pasang telinga adalah hai bumi. Jadi baik langit dan bumi, ciptaan Allah disebut harus mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan pesan Tuhan ini. Sebab Tuhan berfirman,
membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Dan di ayat 3, lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Kedua ayat ini dimulai dengan tadi saya nyatakan, dengarlah suatu hal yang supaya kita memperhatikan. Ada satu dakwaan, ada suatu malapetaka yang akan terjadi. Pasang telinga, sungguh-sungguh perhatikan hal yang penting disampaikan oleh Tuhan. Itu apa? Yaitu Tuhan akan memberikan satu pesan penting. Coba seandainya ibu bapak sekalian berbicara kepada orang itu ribut main-main HP, ribut mengerjakan sesuatu, kita mau menyampaikan hal yang penting, kita dengarkan, perhatikan. Nah, ini demikian juga. Yesaya mengatakan, dengarkanlah, dan pasanglah telinganya, dengarkan hal yang penting. Coba perhatikan, fokus. Apa yang harus diperhatikan? Dikatakan, langit dan bumi, berarti semua ciptaan Tuhan, baik di langit maupun di bumi, harus memperhatikan. Di sini suruh memperhatikan apa? Suruh memperhatikan tentang keadaan manusia yang didakwa kurang memperhatikan Tuhan. Dikatakan, memakai gambaran. Gambaran apa? Menunjukkan kesetiaan Allah, tapi dibalas dengan apa? Dengan dibalas pemberontakan. Kesetiaan Allah itu apa? Digambarkan di ayat 2. Tuhan membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Jadi seperti orang tua yang membesarkan anak-anaknya mulai bayi, diasuh, sampai sudah besar, ternyata anak ini sudah besar malah memberontak terhadap orang tua, nggak mau memperhatikan orang tua, malah dilawan orang tuanya. Nah, ini keadaannya seperti itu. Di ayat 2, Tuhan mengatakan, umat Tuhan ini seperti halnya anak-anaknya, yaitu Tuhan setia terhadap mereka, membesarkan dan mengasuhnya. Itu kesetiaan Tuhan, tapi mereka berontak terhadap aku, nggak mau mendengarkan. Itu gambaran yang kita semua dapat mengerti, mengecewakan orang tua, menyakitkan orang tua. Orang tua siapa saja bisa mengerti. Kalau begitu jeripayahnya dibalas dengan orang yang tidak mau memperhatikan. Bukan hanya tidak mau memperhatikan, tapi malah memberontak terhadap orang tua. Dari sini kita melihat Tuhan yang mau memberikan gambaran yang menyedihkan itu kepada kita. Kesetiaan Tuhan tidak dibalas dengan kesetiaan anak, tetapi dibalas dengan pemberontakan. Di ayat yang ketiga, gambarannya hampir sama. Lembu mengetahui pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tetapi Israel tidak, umatku tidak. Sekali lagi, kesetiaan ini dipakai kesetiaannya binatang. Dibandingkan binatang aja bisa setia. Lembu itu tahu pemiliknya. Siapa yang memelihara, merawatnya itu ngerti. Tapi umatku Israel nggak ngerti. Keledai tahu palungan tuannya, tapi umatku tidak. Jadi umat Israel dianggap kurang pengetahuan. Ada orang sakit hati, marah, mengatakan, kita manusia kok dibanding-bandingkan dengan binatang. Siapa? Kita ini kan manusia, itu binatang, lembu sama keledai. Kita manusia kok dibandingkan sih? Ini berarti diremehkan, bukan? Nah, tapi yang membandingkan dengan binatang yang tahu setia itu bukan manusia, bukan Yesaya, tapi Yesaya mendapatkan penglihatan
Tuhan sendiri berbicara seperti itu. Yesaya hanya sebagai penyambung lidah. Di sini Tuhan menekankan pada kita manusia. Loh, lembu saja bisa mengerti, bisa tahu pemiliknya. Keledai juga sudah bisa kenal pada palung tuannya. Tetapi dikatakan binatang ini sudah bisa setia kepada pemiliknya. Tetapi Israel tidak tahu dan tidak kenal. Jadi keadaannya hampir seperti yang tadi. Tuhan itu baik mengasuh tapi memberontak. Di sini mereka nggak mau ngerti. Bahkan binatang pun mengerti tapi umat Tuhan nggak mengerti. Nah, kita sekarang mau melihat arti kata dari mengetahui dan mengenal itu apa? Di sini tadi dikatakan umatku tidak kenal, umatku tidak mengerti. Apa artinya? Kita bisa melihat di Yesaya pasal 5:13. Orang yang kurang pengetahuan akhirnya dibuang dan menderita. Di sini ini orang yang kurang pengetahuan, orang yang tidak mengerti. Kalau 5:13 dikatakan, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan karena mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan kelaparan, kalayak lamai akan menderita kehausan. Jadi umat Tuhan dibuang ke pembuangan di Babel. Karena apa? Tidak mengerti apa-apa, kurang pengetahuan. Jadi mengetahui itu adalah mengetahui yang benar dan mengetahui yang salah, dan dapat bertanggung jawab memilih mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini adalah gambarannya seperti Yesaya pasal 7, 15, 16. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Firman Tuhan mengajarkan orang yang mengerti, orang yang mengetahui itu digambarkan sebagai orang yang bukan hanya mengerti, tapi bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dia memilih, dia bisa memilih dan bertanggung jawab. Tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Dengan kata lain, dia ini adalah orang yang bisa bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Yesaya pasal 8 ayat 4, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jaran Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Jadi anak ini yang mengerti bisa memanggil papa, mamanya, bapak, dan ibu, dikatakan berarti anak ini sudah lebih dewasa, lebih mengerti, dan ini dia tahu mempunyai suatu kedewasaan juga di dalam pikirannya. Nah, orang yang dibandingkan orang yang dewasa dengan anak-anak itu apa? Bukan hanya umurnya. Umurnya yang memang yang dewasa lebih sudah dewasa, yang kecil belum dewasa. Nah, ini apa? Selain itu apa? Mereka ini yang dewasa ini adalah orang yang mempunyai dewasaan secara intelek, dan mereka ini juga sudah bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu mereka juga bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi dengan kata lain, di sini ini umat Tuhan dikatakan mereka ini belum mengetahui, belum dewasa meskipun sudah dibantu oleh Tuhan. Anak-anak belum dewasa seringkali belum sadar mana yang benar, mana yang salah. Anak yang belum dewasa berarti belum bertanggung jawab. Jadi di sini ini kalau ada orang berdasarkan umurnya, bukan umurnya berapa. Ya, ada orang yang masih berumur belasan tahun, sudah dewasa, dia bisa bertanggung jawab untuk kehidupannya. Tapi ada orang yang umurnya sudah hampir setengah abad, masih belum bertanggung jawab.
seenaknya sendiri, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah ini makanya dewasa itu bukan karena umurnya berapa, tapi dia ini sudah dewasa atau tidak secara intelek. Nah, apakah umat Tuhan yang tidak mengetahui? Gambaran umat Tuhan yang tidak mengetahui ini adalah seperti anak-anak yang sudah diasuh, dibesarkan oleh cinta kasih daripada Tuhan, itu malah memberontak. Juga umat Israel ini kehidupannya sekali seperti anak-anak yang diperhatikan, disayang, dibimbing orang tua dengan penuh pengorbanan, tetapi melawan orang tua. Dan anak ini tidak tahu balas budi. Anak yang tidak mengetahui Tuhanlah yang mengasuh, membesarkan mereka. Lalu ini harus berbuat apa? Harus merespon apa terhadap Tuhan yang telah membesarkan? Di sini dikatakan di ayat 3, mereka ini haruslah mengetahui atau mengakui bahwa Tuhan itulah tuannya. Dikatakan di ayat 3, mereka ini binatang dapat mengakui tuannya. Umat Israel tidak mau mengakuinya, jadi tidak mau mengetahui, tidak mau mengakui. Dengan ditujukan sebagai pemberontakan umat. Jadi kita bisa ya ini dimulai dengan tuduhan dan dakwaan. Umat Tuhan tidak ada pengertian, tidak ada pengetahuan, tidak sadar mana yang benar, mana yang salah, tidak bertanggung jawab atas pilihannya. Umat Tuhan itu tidak dewasa. Umat Tuhan tidak mau mengakui. Ini sederetan tuduhan daripada Tuhan dimulai di pasal yang 1 ayat 2 sampai dengan 9. Bagaimanakah dengan diri kita semua? Sekarang kita ini berusaha mendapatkan bantuan dari Tuhan supaya menjadi anak-anak Tuhan yang ada pengertian dan ada pengetahuan, sadar mana yang benar, mana yang salah, bertanggung jawab pada pilihan kita, menjadi dewasa secara rohani, mengakui Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita akan melihat ini di sepanjang daripada pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Kalau kita dilihat di pasal 2, pasal 1 ayat 2, 3 itu dikatakan ditujukan kepada siapa? Yaitu umat Israel. Di ayat 4 sampai di 9 ditujukan pada bangsa dan kota-kota. Tadi disebutkan umat Israel, umat Yehuda harus mendengarkan. Sekarang ini bangsa dan kota. Dikatakan apa? Dimulai di pasal 1 ayat 4. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang salah dengan kesalahan, keturunan orang yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku busuk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Jadi kalau dilihat, apakah kesalahan daripada umat Tuhan yang tadi diberitahu memberontak kepada Tuhan? Mereka ini dikatakan bangsa yang berdosa. Kesalahannya banyak. Dan keturunan daripada orang jahat. Jadi mereka sendiri bukan jahat sendiri, tapi keturunannya jahat-jahat. Dan kelakuannya busuk. Jadi kalau dilihat di sini ini bertubi-tubi yang jelek, sudah berdosa, penuh kesalahan, keturunan orang jahat, kelakuannya busuk. Jadinya sungguh menyedihkan. Lalu apa dikatakan? Mereka ini telah meninggalkan Tuhan. Selain meninggalkan Tuhan, mereka ini apa? Menista yang maha kudus. Maha kudus itu siapa? Tuhan Allah. Allah Israel. Lalu berpaling membelakangi Tuhan.
Jadi dengan kata lain, di sini di Bimka dikatakan, bangsa yang berdosa, orang-orang yang bejat dan jahat, kamu telah terjerumus oleh dosa-dosamu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh jelek dan jahat. Dan mereka telah menolak Tuhan dan membelakangi Tuhan yang Maha Suci. Dan mereka harusnya menyembah, tapi malah membelakangi dan menista dan melawan Tuhan. Lalu dijabarkan di ayat 5 sampai dengan 9, apa keadaannya mereka? Dijabarkan konsekuensi akibat dari pemberontakan dosa mereka. Bukan hukuman yang akan datang, tapi mereka saat itu sudah menjalani hukuman. Dikatakan gambarannya itu sudah ada hukumannya apa? Di ayat 5, mengapa kamu mau dipukul lagi, kamu yang semakin murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Jadi mereka ini sudah dihukum. Dihukum sudah dipukul, malah kok tetap sama berontak, gak mau. Kok mau sih dipukul lagi? Kok malah murtad? Sudah murtad, malah tambah semakin murtad. Lo lihat kepalamu itu sakit dan seluruh hatinya lemah lesu. Jadi hatinya itu sedih juga. Jadi di sini ini keadaannya itu gambarannya mereka ini tidak baik. Selain itu digambarkan dari telapak kaki sampai ke kepala tidak ada yang sehat. Ada bengkak, ada bilur, ada luka baru, tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan minyak. Dengan kata lain, analogi gambarannya ini gambaran orang yang sangat terluka. Lukanya dari kaki, masa kaki sampai ke kepala. Banyak juga bengkak-bengkak, bilur, luka baru, dan tidak ada yang sehat, tidak ada yang diperhatikan, tidak ada yang dibalut, dibersihkan. Nah, ini gambaran pada umat yang memberontak pada Tuhan, gambarannya mereka sudah dihukum oleh Tuhan. Selain itu apa? Di ayat ke-7, negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang asing menjarah tanahmu, sunyi sepi dijungkir balikan orang asing. Jadi selain dirinya sendiri itu hancur, penuh dengan luka, negerinya juga sunyi sepi. Kotanya habis sudah dibakar. Dan di depan mata orang asing mengambil menjarah tanahnya dan juga dijungkir balikkan. Jadi dengan kata lain, terang-terangan ada orang asing yang mengambil segalanya dan menghancurkannya. Ini adalah dampak dari penyerbuan militer. Sehingga di pikiran kota sunyi, kota-kotanya terbakar, tanahnya diambil dan direbut orang asing. Gambaran di ayat ke-8, Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti dangau di kebun mentimun, seperti kota yang terkepung. Kiasan gambarannya itu digambarkan dampak dari penyerangan terhadap Yerusalem. Itu apa? Yerusalem adalah Putri Sion. Gambarannya itu apa? Putri Sion, gambarannya ini Yerusalem adalah kota yang terisolasi. Kota yang sendirian. Sendirian, sunyi sepi tadi sendirian. Seperti apa? Pondok di pohon, kebun anggur. Itu siapa yang tinggal di kebun anggur? Ya enggak ada itu, tapi ada pondoknya, jadi sunyi sepi di situ. Seperti dangau. Dangau ini adalah kalau dalam Bimka disebut gubuk. Ada gubuk di kebun mentimun, ya bukan orang yang tinggal di situ. Nah, disinilah Putri Sion, yaitu di sini secara singular, yaitu maksudnya bukannya jamak,
merujuk pada Yerusalem. Tapi kalau perempuan-perempuan Sion, itu Yesaya 3:16 merujuk pada para wanita di Yerusalem. Jadi putri Sion ini, yaitu Yerusalem ini, sudahlah saat ini sudah menjadi sunyi sepi. Sunyi sepi, ditinggalkan dan sendirian. Nah, kalau di situ, apakah keadaannya? Langkahnya bagaimana kalau keadaannya yang menyedihkan seperti ini? Dikatakan di pasal 1 ayat 9, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, kita sudah menjadi seperti Sodom dan menjadi sama seperti Gomora. Inilah bagian yang penting. Bagian yang penting di sini disebutkan keadaan Yerusalem saat itu sudah sangat menyedihkan. Sudah sangat membuat orang ini melihat sunyi sepi, sudah hancur berantakan. Tetapi di tengah-tengah kehancuran ini, Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan. Kasihnya Tuhan ini ditekankan di ayat 9. Apa? Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, maka sama semuanya seperti Sodom dan Gomora. Jadi ini adalah perbuatan Tuhan. Tuhan masih menyisakan sedikit orang selamat. Enggak semuanya dibiarkan dihabisin oleh orang-orang asing. Enggak semuanya itu semuanya hancur berantakan. Sedikit itu yang disisakan. Inilah kemurahan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Siapa yang melakukan? Tuhan semesta alam. Atau Tuhan yang maha kuasa. Yang menyisakan sedikit orang, menyisakan kita sedikit orang, gak hancur seperti Sodom Gomora. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu tentang Sodom dan Gomora, bisa dilihat di Kejadian pasal 18 dan pasal 19. Kita tahu kota Sodom Gomora adalah kota yang sangat dibuat oleh Tuhan, sangat yang marah kepada mereka. Kan apa? Dosanya mereka. Sodom dan Gomora dikirim hujan belerang dan api berasal dari Tuhan sehingga dibakar habis, dan di sana penduduknya dibakar, dan di situ istri Lot yang mengikuti suruh keluar tapi dia melihat ke belakang sehingga menjadi tiang garam. Nah, Sodom Gomora ini kalau kita mendengar tentu kita lalu ingat adalah kota yang dimusnahkan oleh Tuhan. Kota yang di sini ini dihabiskan semuanya, bukan hanya orang-orangnya, tapi juga tumbuh-tumbuhan semuanya dihabiskan. Kenapa? Karena dosa mereka yang sangat luar biasa. Di sini, di Yesaya pasal 1 ayat 9, disebutkan juga, kalau bukan karena kemurahan Tuhan yang maha kuasa, maka hanya sedikit yang di sini ini sedikit yang diselamatkan. Dari bagian kini kita bisa melihat dakwaan Tuhan di pasal 1 ayat 2-3 dijelaskan secara konkret di pasal 1 ayat 5-8. Lalu kesalahan mereka disebutkan secara terperinci, dan juga kita ini diperingatkan jangan sampai berbuat seperti itu. Lalu disebutkan di ayat ke-9, hanya kemurahan Tuhan sedikit diselamatkan. Dengan kata lain, kita diminta untuk berhati-hati. Tuhan berbelas kasihan bisa menyelamatkan sebagian orang. Maka kita harus datang kepada yang Maha Kudus. Digambarkan kepada Maha Kudus, kita mau datang kepadanya. Saya akan membuat ringkasan. Kita telah melihat hari ini
Dimulai dengan pasanglah telinga, dengarkan. Dengarkan apa dakwaan daripada Yang Maha Suci. Tuhan yang sudah mengasuh umatnya, tapi umatnya malah memberontak. Tuhan yang sudah membesarkan anak-anaknya malah diberontak. Nah, jangan lagi memberontak. Bertobatlah. Tinggalkan jalan yang salah. Jangan sampai lebih keras kepala. Kembalilah kepada Tuhan semasa masih ada kesempatan. Tuhan di dalam kemurahannya masih meninggalkan kepada kita di dunia ini. Tidak dimusnahkannya semua. Ada sebagian tidak dimusnahkan. Seperti Sodom dan Gomora semuanya. Tapi di sini di Yesaya dikatakan tidak semuanya dimusnahkan. Supaya apa? Supaya kita semua harus berhati-hati di dalam tindakan kita. Marilah kita sekarang masuk dalam doa. Mari kita menyelesaikan ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kepada kami supaya kami berhati-hati dalam tindakan kami. Engkau berbelas kasihan, Engkau maha kasih. Tuhan, seringkali orang-orang yang harusnya datang kepada Tuhan malah memberontak. Ampunilah Tuhan anak-anak Engkau yang memberontak terhadap Engkau yang mengasuh dengan cinta kasih. Tolong kami semua datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami saat ini berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya akan membahas pasal 1 ayat 10 sampai dengan 20. Amin.